Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang semuanya adalah jawami'ul kalim, yang lafal-lafalnya singkat tetapi maknanya dalam, dan semuanya dikatakan Islam berporos kepada 42 hadis tersebut. Oleh karenanya barang siapa yang menguasai 42 hadis tersebut dengan baik, maka niscaya dia punya ilmu yang cukup dalam tentang masalah Islam, ya, secara global tentunya. Kita masuk pada hadis yang ke-9, al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, ya, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan bagaimana mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu muttafaqun alaih. Saya ulangi, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka jauhilah, tinggalkanlah, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, ya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka, ya. Tapi hadis ini hadis tentang kaidah dalam meninggalkan larangan dan dalam menjalankan perintah. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW menjelaskan sebab binasanya umat-umat terdahulu sebelum umat Islam adalah kasratu masailihim, terlalu banyak tanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis ini ada sebab wurudnya. Kalau Al-Quran kita bilang sebab nuzul, kalau hadis disebut dengan sebab wurudil hadis, sebab tentang datangnya hadis. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallam berkhutbah kepada kami. Kemudian dia berkata, ya ayuhan nas, inna Allah farada alaikumul hajj, ya. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji. Fahujju, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang berkata, akulla amin ya Rasulullah, apakah harus berhaji setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata hatta qalaha thalathan. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab. Rasulullah sudah bilang, Allah menyuruh kalian berhaji, mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah. Rasulullah tidak mengatakan tiap tahun atau berapa tahun sekali. Rasulullah SAW hanya mengatakan fahujju, maka berhajilah. Tahu ada yang berkata, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita harus berhaji? Rasulullah SAW tidak menjawab. Orang ini ulang lagi, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah tidak menjawab. Dia ulang lagi, akulla amin, apa setiap tahun? Maka Rasulullah SAW berkata, law qultu na'am la wajabat, kalau saya bilang iya, maka akan menjadi wajib bagi kalian. Wala mastata'tum, kalau sudah wajib setiap tahun, kalian tidak bakalan mampu untuk melakukannya. Subhanallah, ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau mungkin kita pikir zaman dulu tidak terbayangkan Islam akan jumlahnya sampai miliar, ya. Mungkin
tiap tahun mungkin bisa. Ya. Nah, Nabi dulu kaum muslimin berapanya haji wada Nabi SAW mungkin sekitar 100.000 orang. Seandainya tiap tahun mungkin saja bisa mereka lakukan. Ya. Tapi sekarang orang mau haji aja harus ngantri bahkan puluhan tahun. Ya, bahkan ada yang sampai 50 tahun harus ngantri karena yang daftar terlalu banyak sementara kursi terbatas. Intinya Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am," kalau aku mengatakan iya, la wajibat, maka akan wajib bagi kalian haji untuk setiap tahun. Walama sata'tum, kalian tidak bakalan mampu. Zaruni ma taraktukum, biarkanlah aku apa yang aku tinggalkan. Ya, yang aku tidak jelaskan enggak usah tanya-tanya. Inna ma halaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum anbiya'ahum. Sungguhnya yang buat orang-orang sebelum kalian binasa adalah mereka terlalu banyak tanya dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintah kalian tentang sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh. Kalau kalian aku larang terhadap sesuatu maka tinggalkanlah. Ya, maka tinggalkanlah. Ini adalah sebab urut daripada hadis tersebut. Sebelum kita membahas tentang apa yang dilarang, bagaimana kaidah dalam menghadapi apa yang meninggalkan apa yang dilarang dan dalam kaidah bagaimana menjalankan apa yang diperintahkan, kita akan menjelaskan tentang kasratu al-masail, tentang adab-adab dalam bertanya. Ya, karena Nabi menjelaskan bahwasanya di antara sebab yang binasakan umat-umat terdahulu adalah terlalu banyak bertanya dan penyelisihan terhadap nabi-nabi mereka ya. Taib Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara sebab binasanya umat-umat terdahulu kasrati masailihim. Ya. Yaitu banyak tanya. Banyak tanya bagaimana yang dilarang ya. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naha an kasrati as-su'al. Rasulullah juga melarang banyak tanya. Yang dilarang yang bagaimana ya? Di antaranya bertanya pada hal yang tidak dibutuhkan. Bertanya tentang hal-hal atau perkara-perkara yang tidak dibutuhkan oleh penanya. Seperti orang bertanya sekarang ya, contoh ya. Ada yang pernah bertanya, apa hukum makan dinosaurus misalnya? Apa hukum makan daging dinosaurus? Ini buat apa ya? Dinosaurusnya sudah tidak ada. Ya, nanti dibahas lagi ya, bagaimana cara nyembelih dinosaurus ya. Dinosaurus halal atau haram. Buat apa dibahas ya? Contoh lagi misalnya, seorang pernah bertanya kepada seorang ustadz, jika saya di bulan saya sholat menghadap mana ya? Menghadap mana? Dan kapan waktunya? Kita bilang pertanyaan seperti ini, seandainya dia astronot maka tidak jadi masalah. Tapi kalau dia bukan astronot ya, coba kerja misalnya di bumi, kemudian dia tanya, kalau saya di bulan saya menghadap mana ya? Sampai ada seorang ustadz pernah ditanya, dia cerita sama kita. Saya pernah ditanya sama orang, Ustadz bagaimana kalau saya di bulan, saya sholat waktunya bagaimana menentukannya dan saya harus menghadap mana? Maka ustadz tersebut mengatakan, nanti kalau kamu sampai di bulan SMS saya ya. Sampai di bulan SMS saya, insya Allah saya jawab ya. Ini tidak perlu, kalau Anda astronot mungkin Anda boleh bertanya, tapi kalau Anda bukan astronot tidak perlu bertanya ya. Ini pernah dilakukan oleh sebagian orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Rasulullah berkata, siapa yang bertanya saya akan jawab. Datang sebagian orang berkata, ya Rasulullah, aina ana? Saya di mana? Di surga atau di neraka? Subhanallah. Tidak, apa perlu tanya seperti itu? Ya. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, man abi? Siapa bapakku? Kata Rasulullah, bapak fulan. Ya. Sampai bertanya-tanya kepada Nabi yang membuat Nabi SAW tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak ada faedahnya dan terkadang jawabannya menyakitkan hati seseorang ya. Oleh karenanya kalau seorang bertanya
adalah perkara yang dibutuhkan oleh penanya. Kalau kita sibuk bertanya yang bukan urusan kita, akhirnya kita sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat dan kita meninggalkan perkara yang bermanfaat. Ini yang jadi terkadang penyakit seorang. Pengin tahu banyak masalah yang bukan urusan dia. Yang dia tahu pun tidak bisa merubah kondisi, ini sekedar wawasan, padahal bukan urusan dia. Sehingga apa yang perlu untuk dia perhatikan, untuk dia jalankan malah dia tinggalkan ya. Makanya Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Dan seorang dai, seorang ustaz kalau ditanya, orang ini bertanya yang tidak ada faedah bagi dia, enggak usah dijawab, tidak harus dijawab. Bukan urusan dia. Kalau urusan dia, apa kita jawab? Penting. Kalau bukan urusan dia, enggak usah dijawab ya. Contoh bertanya untuk cari masalah ya. Masalah atau terlalu dalam ya. Yang intinya yang tidak perlu ya. Ada seorang bertanya-tanya terlalu bagaimana kalau begini, kita bilang ya sudah. Ngapain cari masalah, pertanyaan yang terlalu bikin permasalahan terlalu panjang ya. Orang seperti ini enggak usah kita jawab. Ya, permasalahan yang bikin masalah, yang terlalu dalam-dalam, terlalu berlebihan ya, seperti ini tidak perlu dijawab. Contohnya adalah pertanyaannya Bani Israel. Jadi ketika di zaman Bani Israel ada seorang terbunuh. Orang tersebut sudah meninggal, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar Bani Israel mencari seekor sapi untuk disembelih, kemudian dari bagian tubuh sapi tersebut dipukulkan kepada mayat tersebut agar mayat tersebut bangun dan berbicara mengabarkan siapa yang bunuh dia. Ya, makanya ketika itu ya karena ini terjadi kasus besar, ada seorang terbunuh, tidak ada yang tahu siapa yang bunuhnya, maka di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Allah menyuruh Nabi Musa untuk memerintahkan Bani Israel menyembelih seekor sapi dan diambil dari sebagian anggota tubuh sapi tersebut dipukulkan kepada mayat tersebut agar dia hidup kembali dan menjawab siapa yang membunuhnya agar kasus selesai. Akhirnya Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, wahai Bani Israel, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Tapi Bani Israel mereka ngejek Nabi Musa. Qalu atattakhiduna huzwa, wahai Musa, kau ngejek kami, kau jadikan kami bahan permainan, ngapain? Padahal Nabi yang suruh sembelih sapi. Ya. Nabi mengatakan, Nabi Musa Allah menyuruh. Ya. Akhirnya mereka berkata, mereka ingin tanya-tanya dalam rangka untuk bikin masalah, dalam rangka ingin kabur dari perintah tersebut. Ya. Jadi mereka berkata, wahai Musa, tanyakan kepada Rabbmu, jelaskan kepada kami bagaimana tentang sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kata Nabi Musa, "Baik, kalian tanya bagaimana?" Sebenarnya kalau mereka langsung ambil sapi selesai. Sapi manapun mau kurus, mau gemuk, laki-laki, perempuan, tua, muda. Tapi karena mereka tanya-tanya dalam rangka ingin lari, ingin cari masalah. Maka mereka tanyakan kepada Tuhanmu ya, sapi yang bagaimana? Kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan sapi tersebut tidak tua, tidak muda, di tengah-tengah. Sudah. Faf'alu ma tu'marun, lakukanlah. Sudah cari, yang penting sapi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tapi mereka tanya lagi untuk kabur agar tanya-tanya yang tidak bermanfaat, yang bikin masalah. Mereka berkata, ya Musa, tanyakan kepada Rabbmu ma launuha. Apa warna sapi tersebut? Agar kami tidak salah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha tasurrun nadhirin. Akhirnya Allah kasih lagi. Sapi tersebut warnanya kuning yang tua ya, yang menyedapkan orang-orang yang memandangnya, artinya menyenangkan orang yang memandangnya. Ketika Nabi Musa lakukan apa yang kalian perintahkan. Mereka tanya lagi. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah ya. Kata mereka, wahai Musa, tanyakan kepada Rabbmu ya. Kami bingung, yang kuning banyak, yang berkuning bagaimana, nanti kami salah. Ya, akhirnya
Timbul lagi jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kata Allah, sampaikan kepada mereka bahwasanya sapi tersebut sifat-sifatnya adalah tidak ada cacatnya, tidak pernah disuruh untuk membajak sawah, tidak pernah untuk mengairi sawah, ya. Cari sapi yang seperti itu. Artinya mereka hampir-hampir tidak dapat sapi seperti itu. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang bikin permasalahan, yang bikin kegaduhan, ingin lari daripada kewajiban, ya. Seorang dai harus ngerti pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab, dan kita tidak perlu bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan seperti yang tidak kita perlukan dan bikin masalah, ya. Kemudian juga di antara pertanyaan tidak boleh adalah pertanyaan perkara-perkara yang Allah sembunyikan. Ya. Tentang hal-hal yang Allah sembunyikan. Contoh tentang ruh, misalnya. Tentang hakikat ruh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tidak mampu kalian memahami hakikat ruh, ilmu kalian cuma sedikit. Atau tentang kapan hari kiamat. Ini juga tidak ada yang tahu, tidak bisa. Nabi saja tidak tahu. Mal mas'ulu an habi alamin sa'il, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril tidak tahu, yang ditanya tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. Ketika Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu an habi alamin sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Allah sembunyikan. Atau bertanya tentang misalnya, ya, bagaimananya zat dan sifat-sifat Allah. Ini tidak ada yang tahu bagaimana zat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Ya, ini tidak perlu kita bahas dan tidak sampai kepada kemampuan kita. Seperti bertanya tentang hakikat takdir, ya, misalnya, ya, bertanya tentang hakikat takdir. Kata Rasulullah SAW, "Idza dzukira al-qadar fa'amsiku." Kalau disebut tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Allah berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, tapi mereka yang ditanya-tanya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa kita harus turun di bumi? Kenapa Adam harus begini? Ya, itu ngapain dia tanya gitu? Enggak ada yang bisa jawab Anda dan tidak ada yang bisa menjelaskan. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ditanya-tanya, dan banyak orang mereka ingin tahu. Sementara berpikir tentang ruh saja mereka tidak ngerti. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Bagaimana lagi tentang rahasia takdir? Ini sesuatu yang tidak boleh ditanya karena disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau bertanya yang terakhir, ya, tentang halal dan haram. Haram ini khusus di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Ya. Ini yang Rasulullah SAW mengatakan, "Zaruni ma taraktukum." Ya, biarkan aku yang apa yang aku tidak jelaskan, enggak usah tanya-tanya, ya. Seperti tadi, "Ya Rasulullah, apakah haji setiap tahun?" Seperti tadi pertanyaan. Rasulullah mengatakan, "Berhajilah." Dia tanya, "Apakah haji setiap tahun?" Enggak usah ditanya. Ya, apakah haji setiap tahun? Tidak perlu ditanya, ya, seperti ini, ya. Tanya sesuatu yang, makanya di antara dosa besar adalah seorang di zaman Nabi SAW bertanya suatu perkara yang tadinya halal jadi haram gara-gara banyak tanya. Ini khusus di zaman Nabi. "La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum." Kata Allah, "Wahai orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang suatu perkara-perkara kalau dijelaskan akan tidak menyenangkan kalian." Ini berlaku di zaman Nabi SAW, khusus di zaman Nabi. Adapun zaman sekarang seorang bertanya tentang halal dan haram agar dia punya ilmu. Baik. Ini tentang kasratu masailihim, di antara hal yang menyebabkan binasanya umat terdahulu terlalu banyak tanya.
Adapun adab bertanya ya, adab bertanya ya, adab bertanya tentu kebalikan dari tadi, yaitu bertanya kalau perlu saja. Kalau perlu ya, ya, bertanya kalau perlu. Makanya para sahabat disebutkan, para sahabat mereka sangat sungkan bertanya kepada Nabi ya. Para sahabat segan bertanya kepada Nabi. Sampai sebagian sahabat mengatakan, saya mau tanya kepada Nabi sampai setahun saya simpan pertanyaan tersebut baru saya tanya kepada Nabi SAW. Karena apa? Nabi yang karismatik, mau nanya enggak enak ya. Makanya dalam Al-Quran cuma ada yas'alunaka 12 kali. Ya, dalam Al-Quran perkataan wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Padamu. Itu cuma hanya 12 kali. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang judi dan khamar. Yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau tentang anak yatim. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada aku tentang haid. Sedikit pertanyaan sahabat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka harus infakkan. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta ghanimah misalnya. Seperti dalam Al-Qur'an 12 kali. Ya. Ya, jadi tanya kalau perlu saja. Oleh karenanya dahulu para sahabat disebutkan dalam riwayat, mereka senang kalau ada orang Arab Badui yang datang. Datang orang minal badiyah rajulun aqil, seorang laki yang cerdas. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami sedang mendengar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi uzur. Beda sahabat yang bersama dengan Nabi, yang melihat selalu bersama Nabi, melihat kondisi Nabi. Mereka punya ilmu banyak, tapi orang Badui datang tiba-tiba bertanya, Rasulullah SAW jawab. Mereka memang perlu. Karena mereka tinggal di Badui, tinggal jauh dari, tidak sering bersama Nabi SAW. Makanya sahabat senang kalau ada orang Badui tanya-tanya ya. Makanya saya sering sampaikan dalam pengajian, kalau ada orang sukanya nanya terus, tidak sabar, tidak lihat-lihat kondisi, tidak malu-malu, itu seperti Badui ya. Seperti Badui ya. Ya, tapi intinya Rasulullah kasih uzur kepada orang-orang Arab, orang Arab Badui. Kenapa? Karena mereka memang jauh dari ilmu. Mereka tidak tinggal di kota bersama Nabi, sehingga kalau mereka tanya Rasulullah SAW jawab ya. Dan para sahabat senang, ada tambahan ilmu. Kalau ada Arab Badui datang. Sampai disebut dalam sebagian riwayat, para sahabat kasih pemberian kepada seorang Arab Badui. Dikasih hadiah. Kamu tanya sama Rasulullah SAW. Mereka senang, karena ada tambahan ilmu. Dikasih pemberian harta, entah kain, entah baju, entah apa. Dikasih untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam hadis banyak sekali datang seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi. Datang seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW. Maka ini bertanya kalau perlu. Kemudian ada bertanya di antaranya juga niat yang benar ketika bertanya. Kenapa ikhwan? Karena bertanya adalah ibadah. Bertanya adalah ibadah. Adalah ibadah, maka butuh niat. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bertanya ya apa namanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Berarti ibadah. Kita bertanya enggak tahu itu ibadah. Maka ada adabnya. Ada bertanya kepada seorang ahli ilmu dengan adab, dengan penghormatan, to the point, tidak basa-basi, menghargai dan yang lainnya karena kita ingin kita dapat pahala ya. Bagaimana kalau penanya perempuan terhadap ustaz laki-laki, ya juga harus punya adab, tidak asal ketawa ketiwi tanya kepada ustaz, senyum-senyum bikin ustaznya terfitnah dan yang lainnya. Kita harus punya adab dalam bertanya kepada ahli ilmu ya, karena bertanya adalah ibadah. Betapa banyak jawaban-jawaban para ulama, bahkan mereka menulis buku gara-gara pertanyaan yang datang. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, betapa banyak buku-buku beliau gara-gara pertanyaan seorang, seperti Aqidah Wasithiyah, Risalah Tadmuriyah, ya Al-Marraqisyiyah, banyak tulisan beliau, Majmu' Fatawa, rata-rata itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Ibnu Taimiyah dan Masya Allah berkah sampai sekarang orang mengambil ilmu dari jawaban-jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi yang terakhir mengenai pertanyaan
tentang perkara yang belum terjadi. Yang disebut kalau dalam bahasa istilahnya al-fiqhi al-iftiradhi atau iftiradat al-fiqhiyah ya. Itu bertanya tentang suatu perkara yang belum terjadi. Ini boleh atau tidak ya? Ya, didapati dari para salaf mereka tidak suka pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau begini belum terjadi? Ditanya kepada Ka'ab bin Malik kalau tidak salah. Wahai Ka'ab, bagaimana kalau begini? Kata dia, ya. Akan ba'd, apakah sudah terjadi? Kata yang bertanya belum, nanti saja kalau sudah terjadi. Ya. Demikian juga ada seorang datang kepada Ibnu Umar, ya. Ya Ibnu Umar, bagaimana tentang istilam al-hajar? Bagaimana tentang mengusap hajar aswad? Kata Ibnu Umar, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu yuqabbilu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangnya dan mengusapnya dan menciumnya. Dia mengatakan, "Ara'aita, bagaimana menurutmu kalau seandainya begini, kalau seandainya padat, seandainya kalau begini?" Ibnu Umar mengatakan, "Ij'al ara'aitak fil Yaman." Dia dari Yaman. Ara'ait ini buang aja di Yaman. Jangan tanya sama saya. Artinya, kau tanya perkara yang terjadi, jangan tanya pada hal-hal yang belum terjadi ya. Oleh karenanya para salaf dulu mereka tidak suka pada bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Tapi apakah boleh kita bertanya tentang hal yang belum terjadi? Jawabannya kalau perkara tersebut mustahil, maka tidak boleh. Kalau mungkin terjadi dan mungkin kita hadapi, maka itu penting. Perkara yang mustahil misalnya apa? Ustaz, bagaimana hukumnya tadi kalau seandainya Ka'bah terbang ya Ustaz, misalnya kita lagi di Ka'bah atau Ka'bah terbang, gimana kita menghadap Ka'bah gimana misalnya? Enggak perlulah tanya-tanya seperti itu ya. Yang hal yang mungkin tidak mustahil tapi sangat jauh untuk mungkin kita dapati kenyataannya ya. Ka'bah terbang, wah. Tanya kalau saya lagi di Ka'bah saya salat atau Ka'bah terbang bagaimana Ustaz? Saya yang hadap mana? Ikut hadap Ka'bah atau hadap posisi Ka'bah? Ini pembahasan lagi repot. Enggak perlulah itu mungkin jarang terjadi bagi dirimu. Tapi kalau mungkin terjadi dan mungkin kita hadapi perkara, maka itu penting untuk kita ketahui ya. Ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat ya. Saya Al-Miqdad ya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, "Ya Rasulullah," dalam Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Muslim, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ketemu dengan musuh? Saya bertempur dengan dia. Kemudian dia motong tanganku ya Rasulullah. Kemudian saya lanjutkan peperangan, tiba-tiba dia kalah dan saya akan membunuh dia, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang saya lakukan Rasulullah?" Ini tidak terjadi, belum terjadi, tapi ini mungkin karena para sahabat maju dalam medan pertempuran sehingga mereka bertanya tentang suatu kondisi yang mungkin mereka alami. Ya Rasulullah, saya ketemu musuh, kemudian dia potong tangan saya, ya. Kemudian saya terus lawan, akhirnya dia kalah dan saya siap membunuh dia, tahu-tahu dia berkata la ilaha illallah. Ya. Apakah saya tetap bunuh dia? Kata Rasulullah, jangan, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia potong tanganku ya Rasulullah. Dia membunuh saya, dia potong tanganku, saya tidak bunuh dia, kata Rasulullah. Jangan. Kalau saya bunuh dia bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kalau kau bunuh dia, berarti kau menjadi kedudukanmu seperti dia sebelum mengucapkan apa? La ilaha illallah. Intinya Rasulullah melarang. Tapi ini contoh bahwasanya para sahabat bertanya tentang sesuatu yang mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Yang terkenal sering membahas seperti ini adalah Ahlul Ra'yi, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang paling sering membahas iftiradat al-fiqhiyah, hal-hal yang belum terjadi di zaman beliau tapi beliau bertanya dengan berharap agar para ahli fikih mereka ngerti dan cerdas, ada kemungkinan yang mungkin terjadi sebelum terjadi mereka bahas dulu ya. Makanya ketika suatu hari kalau tidak salah Imam Qatadah datang di Irak, kemudian dia berkata, siapa yang bertanya saya akan jawab. Maka Abu Hanifah berkata, saya mau tanya. Apa pertanyaanmu? Abu Hanifah rahimahullah berkata, saya ingin bertanya tentang seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, pergi entah berjihad, entah berdagang, pergi bertahun-tahun.
Akhirnya suami tidak ada kabarnya. Akhirnya wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Dianggap suami sudah meninggal, nggak ada kabar. Dia menikah laki-laki lain. Setelah menikah laki-laki lain, ternyata suami pertamanya datang. Gimana hukumnya? Apakah sudah terjadi? Belum. Terus kenapa engkau bertanya? Ya. Kata Abu Hanifah, kami bertanya, ya, sebelum terjadi. Agar jika terjadi peristiwa tersebut, kami tahu bagaimana menghadapinya. Intinya jawabannya demikian. Ya, jadi kalau mungkin terjadi dan mungkin kita hadapi, maka itu penting untuk kita bertanya. Sebenarnya tadi para sahabat bertanya. Contoh seperti Rasulullah SAW ketika menjelaskan bahwasanya akan keluar Dajjal. Dajjal akan tinggal di atas muka bumi 40 hari. Yaumun kasana, yaumun kasyahr, wa yaumun ka jum'ah, wa sairu ayamihi ka ayamikum. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun. Benar-benar setahun. Jadi harusnya 24 jam jadi 365 hari. Satu hari seperti setahun. Nanti hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga Allah Maha mampu menahan matahari, menahan rembulan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sehari seperti sepekan. Sisa harinya hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa 24 jam. Para sahabat ketika mendengar hadis tersebut dan mereka khawatir bertemu dengan Dajjal karena Nabi tidak kabarkan muncul sekarang atau tidak ketika itu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami mendapati hari tersebut, al-yaumul ladzi kasana, bagaimana cara salat kami?" Ya, kan salat sehari 5 waktu. Apakah selama 365 hari tersebut itu sehari semalam tapi rasanya seperti 365 hari kita hanya sholat 5 waktu? Kata Nabi tidak, tetapi perkirakan, kata Nabi SAW, perkirakan. Ini contoh bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi tapi mungkin mereka akan hadapi, ya. Dan ternyata para ulama zaman sekarang dalam banyak permasalahan-permasalahan fikih mereka mengambil faedah dari fikih-fikih yang tadi, yang al-fikih al-iftiradi yang belum terjadi, yang dibahas oleh ulama dahulu ternyata terjadi zaman sekarang, ya. Jadi intinya ini perlu ada bertanya. Adapun di luar dari pertanyaan itu, ya, apa namanya, yang terlalu banyak tanya yang tidak benar, maka itu kita jauhi. Ya, ini tadi jauhi. Saya lupa juga di antaranya bertanya-tanya kepada banyak ustadz, ya, untuk tarakhus. Apa itu tarakhus? Itu cari-cari pendapat yang ringan, cari-cari pendapat yang paling ringan. Ini juga tidak boleh. Ya, seorang tugasnya mencari seorang ustadz yang dia percaya, kemudian dia tinggal bertanya ilmu yang dia percaya ustadz punya ilmu, tanya, jawabannya amalkan. Jangan, oh, ustadz A bilang gini, coba tanya ustadz B. Ustadz B juga masih haram. Coba ustadz C juga masih haram. Aduh, A, B, C ini ustadznya semuanya tegas. Coba Ustadz D. Ustadz D bilang, makruh. Wah, ini boleh. Ustadz D ini fleksibel, Ustadz D ini bijak. Padahal sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak boleh seorang seperti itu bertanya. Dia harus bertanya kepada ustadz yang dia yakini atau ulama yang dia yakini. Ilmunya ditanya, kalau dijawab maka dia kerjakan. Bukan tanya sana, tanya sini dalam rangka mencari-cari keringanan. Wallahu alam bishawab. Kita masuk pada sabda Nabi SAW di awal hadis. Kata Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Kemudian wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Artinya apa yang aku larang maka jauhilah. Apa yang aku larang maka jauhilah. Fajtanibuhu. Apa yang aku perintah kerjakanlah semampumu, kerjakanlah seoptimal mungkin, ya. Ini sama seperti firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu.
Baik, di sini perhatikan ketika berkaitan dengan ini berkaitan dengan yang dilarang. Yang dilarang ini berkaitan dengan yang diperintahkan. Ketika Nabi SAW mengatakan apa yang aku larang maka jauhilah, ya, perintah jauhilah. Bukan hanya sekedar tidak dikerjakan, bahkan Nabi menyuruh untuk dijauhi. Ya. Maka seorang berusaha menjauhi yang dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan bukan sekedar tidak melakukan, bahkan menjauhi. Oleh karenanya banyak perkara-perkara yang Rasulullah SAW haramkan atau Allah haramkan, Allah juga larang hal-hal yang mendekati kepada perkara tersebut. Contoh seperti zina. Zina adalah perkara yang haram dan hal yang mengantarkan kepada zina banyak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti berkhulwat. La yakhluwanna ar-rajulu imra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma, tidaklah seorang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali syaitan yang ketiga. Syaitan hadir membuat syahwat mereka bergejolak dan yang lainnya. Rasulullah Allah mengatakan qul mu'minuna yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakanlah kepada laki-laki tundukkan pandangan karena pandangan yang mengantarkan kepada bencana-bencana berikutnya. Kalau dia melihat sesuatu yang menggoda, menggerakkan syahwatnya maka dia tundukkan. Wanita pun demikian. Ini contoh hal-hal yang dilarang karena bisa menjerumuskan kepada zina. Maka kalau ada dilarang oleh Nabi SAW, bukan hanya kita dilarang untuk melakukannya, kita berusaha untuk menjauhinya. Kata Nabi SAW, fajtanibuhu, ya, jauhilah, ya, jauhilah, ya. Adapun yang Rasulullah SAW perintahkan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan untuk dikerjakan maka seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa mengerjakannya, ya. Semaksimal mungkin, ya. Kalau bisa lakukan secara sempurna, kalau tidak bisa lakukan yang semampunya. Misalnya ada orang, kita ingin membantu orang, ya, orang lagi sakit, kita punya uang cuma sedikit, ya sudah, kita hanya bisa dia biaya perobatan sebagian. Dia tidak mampu untuk membantu seluruh biaya perobatannya. Ya, ma'alal muhsina min sabil. Orang berbuat kebaikan tidak tercela, ya semampu kita cuma segitu. Ya, misalnya, ya. Atau misalnya kita sholat, kita nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk, nggak ada masalah. Kemampuan kita cuma segitu, ya. Oleh karenanya, mana yang lebih utama? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama, di kalangan para ulama. Mana yang lebih utama? Apakah meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Dua-duanya tentu penting, tapi dari sisi pahala atau dari sisi keutamaan, mana yang lebih utama? Meninggalkan larangan ini berpahala, menjalankan perintah juga berpahala. Namun keduanya mana yang lebih utama? Maka ada tinjauan, ya, dibahas oleh para ulama, mana yang lebih utama? Utama. Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Mana yang lebih utama, ya. Maka Allah alam bisawab, ditinjau, ya, ditinjau. Jika ditinjau dari mudahnya mengerjakan, harusnya atau asalnya meninggalkan larangan lebih mudah. Kenapa meninggalkan larangan lebih mudah? Karena ya yang penting kamu tidak kerjain, kamu tidak kerjakan, ya. Kamu tidak kerjakan. Adapun kalau menjalankan perintah, ya kita harus mengajarkan sesuatu. Ya. Kan kalau kita tidak berzina, sudah jangan pergi ke tempat perzinahan. Ninggalin aja gampang. Ya, kemudian apa? Jangan ganggu-ganggu cewek, sudah ninggalin aja kan mudah. Beda kalau mau sholat, mau haji kan harus usaha. Ya, kalau makanya ditinjau dari mudah untuk ditinggalkan, harusnya asalnya meninggalkan larangan lebih mudah. Ya, harusnya lebih mudah. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Karena makanya Nabi ketika mengatakan fajtanibuhu, Nabi mengatakan tinggalkan, tidak ada keringanan. Beda dengan ini, ketika Nabi mengatakan kerjakanlah, ada keringanan semampumu. Artinya kalau tidak mampu ya sudah. Kalau ini pasti mampu, seakan-akan ini pasti mampu untuk ditinggalkan. Pasti mampu untuk ditinggalkan, ya. Namun
Ini pun ada pendapat yang lain, ini dikritik ya. Tidak secara mutlak ya. Atau namun ini tidak berlaku secara mutlak, kita katakan hal ini tidak berlaku secara mutlak. Bahkan sebagian kondisi meninggalkan larangan lebih berat. Larangan lebih berat. Lebih berat ya. Makanya sebenarnya mengatakan bukanlah orang yang baik adalah yang mengerjakan kebajikan. Yang mengerjakan kebaikan orang baik bisa, orang fajir juga bisa ya. Bersedekah banyak yang bisa lakukan. Orang baik bisa, orang fajir juga bisa ya. Berbakti sama orang tua, orang soleh bisa, orang yang malas sholat juga bisa. Tapi kalau meninggalkan maksiat, biasanya yang bisa melakukan hanya orang-orang baik ya. Menundukkan pandangan, tidak melihat yang haram, tidak mudah. Meninggalkan zina, meninggalkan rishwah, meninggalkan korupsi, meninggalkan ini makan yang haram. Ini hanya orang-orang yang ya. Meskipun kita kan pada asalnya meninggalkan keharaman lebih mudah, tapi pada kondisi tertentu meninggalkan keharaman itu berat. Apalagi faktor-faktor yang mendorong untuk melakukannya semakin besar. Ya. Seperti makanya Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah sebutkan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran bagaimana dia digoda oleh Zulaikha dalam sebuah kamar. Zulaikha sangat cantik jelita. Sudah cantik jelita dia menghiasi dirinya, kemudian dalam kamar enggak ada yang lihat, pintu semua ditutup dan Zulaikha yang mulai merayu dan Yusuf orang asing dari jauh, kalau dia bermaksiat keluarganya enggak ada yang tahu. Kemudian syahwatnya sudah bergejolak, ya sudah ini semua ini sangat berat untuk meninggalkan maksiat ini. Tapi Yusuf alaihissalam berhasil meninggalkannya. Makanya ini di antara mangkobah, di antara keistimewaan Nabi Yusuf bisa meninggalkan maksiat dalam kondisi yang sangat berbahaya tersebut. Tapi jika ditinjau dari zatnya, maka melakukan ibadah lebih utama. Perintah lebih utama. Kenapa? Karena melakukan perintah adalah melakukan suatu kegiatan. Adapun meninggalkan larangan adalah intinya tidak melakukan apa-apa. Kamu menahan dirimu untuk tidak melakukan yang itu. Tapi kalau perintah kan kita melakukan, haji umrah kita melakukan dan perintah itu adalah maksudah li dzatihi. Maksudah li dzatiha. Memang benar-benar diperintahkan oleh Allah, dimaksudkan untuk dikerjakan. Adapun meninggalkan maksiat maka maksudah li ghairiha. Yang penting kamu tidak terjerumus ya. Kamu tidak terjerumus agar imanmu terjaga, agar ketakwaanmu terjaga, jangan terjerumus. Tapi kalau perintah kita memang ingin mendatangkan ketakwaan dengan salat, dengan haji, dengan umrah, maka ditinjau dari zatnya menjalankan perintah lebih utama daripada meninggalkan larangan. Intinya dua-duanya harus dikerjakan. Baik, kita punya kaidah umum juga berkaitan dengan yang dilarang dan diperintahkan, yaitu kaidah penting. Yaitu la harama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman dalam kondisi darurat. Tidak berlaku hukum haram dalam kondisi darurat. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman iturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin fil itsm, fa innallaha ghafurur rahim." Maka seorang kalau dia makan yang haram dalam kondisi darurat maka boleh. Ya makan daging babi boleh, tidak ada makan lain. Tidak ada makanan lain ya. Ini contoh ya. Tapi syaratnya dua syarat. Pertama, tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada pilihan lain. Yang kedua, benar-benar terwujud tujuannya. Dalam kata lain, daruratnya hilang. Kondisi daruratnya hilang. Bisa hilang. Baik, ini dua syarat. Kita terapkan misalnya seorang, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Contohnya, seorang sedang di tengah hutan.
sedang di tengah hutan. Kemudian tidak ada makanan kecuali daging babi. Ya. Tidak ada makanan. Apakah ada alternatif lain? Tidak ada. Misalnya dia cuma dapat daging babi misalnya ya. Atau di tengah padang pasir dia tidak dapat kecuali anjing ya. Anjing di tengah padang pasir enggak ada hewan yang berkeliaran, ada anjing lewat, dia sudah lapar dia bunuh anjing tersebut. Tidak ada makanan lain. Tidak ada buah-buahan, tidak ada hewan lain. Berarti syarat pertama terpenuhi. Tidak ada makanan lain kecuali anjing misalnya. Atau bangkai yang haram. Tapi itu yang didapati. Kemudian persyaratan kedua benar-benar terwujud tujuannya jika dia melakukan yang haram. Kalau dia makan benar-benar dia kenyang, iya dia kenyang. Pasti dia kenyang kalau dia makan daging tersebut. Ketika terpenuhi dua persyaratan ini maka daging anjing tadi menjadi halal atau daging babi tadi menjadi halal atau bangkai tadi menjadi halal. Kenapa? Karena dia dalam kondisi darurat dan terpenuhi dua persyaratan ini, tidak ada alternatif lain dan daruratnya tadi bisa hilang. Itu contoh. Berarti jadi halal ya. Timbul pertanyaan, Ustaz kalau kita daging bangkai atau daging anjing, boleh enggak kita makan sekenyang-kenyangnya? Mumpung kapan lagi bisa makan daging anjing, daging babi kita makan kenyang-kenyang. Atau bisakah kita bawa bekal pergi ya? Allah mengatakan kalau ternyata dia masih menempuh jalan yang jauh sementara daruratnya enggak jelas sampai kapan, dia boleh makan kenyang dan dia boleh bawa bekal. Kapan dia temukan penggantinya dia buang itu. Selama dia tidak menemukan penggantinya dia boleh bawa bekal tersebut ya. Ya, lain halnya kalau dia tahu sebentar lagi saya akan sampai satu kampung ya, dia jangan kenyang-kenyang, secukupnya saja yang penting dia bisa sampai. Ya, yang penting dia bisa sampai. Lihat situasi dan kondisi. Baik, pertanyaan berikutnya lagi masalah ini contoh pertama. Contoh berikutnya misalnya berobat dengan yang haram. Atau sebelumnya saya tanya para dokter mungkin lebih paham itu masalah makan yang haram. Sekarang ini contohnya misalnya seorang kehausan. Ini dibahas oleh para ulama. Seorang kehausan. Kemudian dia tidak menemukan air minum kecuali khamar. Bolehkah dia minum khamar tersebut? Khamar haram jelas. Umul khaba'ith, induknya kemaksiatan khamar. Dan dia haus, tidak ada minuman kecuali khamar. Apakah dia boleh minum khamar? Ini para dokter mungkin perlu. Saya dapat perkataan sebagian fuqaha, tapi saya enggak tahu secara hakikatnya secara kedokteran. Para ulama mengatakan untuk khamar dijadikan minum untuk menghilangkan haus tidak bisa. Meskipun syarat pertama terpenuhi, tidak ada alternatif lain, tidak ada minuman lain kecuali khamar. Namun katanya yang kedua tidak terpenuhi. Kenapa khamar itu tidak menghilangkan dahaga? Wallahu alam, ini kembali kepada para dokter. Benarkah khamar tidak menghilangkan dahaga, hanya semakin menambah kehausan? Kalau ternyata khamar tidak menghilangkan dahaga, maka tidak boleh diminum karena dua persen tidak terpenuhi. Tapi kalau ternyata khamar bisa menghilangkan dahaga secara kedokteran, secara medis bisa menghilangkan dahaga dan tidak ada alternatif lain, maka seharusnya boleh. Ya, tapi demikian kata para fuqaha, syarat kedua tidak terpenuhi karena khamar tidak bisa menghilangkan dahaga. Sehingga mereka mengatakan khamar itu boleh diminum cuma satu kondisi. Karena khamar tidak bisa menghilangkan dahaga. Misalnya seorang makan terus keselak di sini dan kalau tidak ada yang dia minum bisa mati, tidak ada lain kecuali khamar, maka dia boleh minum khamar bukan untuk menghilangkan dahaga tapi untuk menjatuhkan makanan yang keselak di tenggorokannya. Itu boleh. Karena khamar tidak menghilangkan dahaga. Tapi ini pernyataan. Khamar tidak bisa menghilangkan dahaga ini mungkin perlu dibahas secara medis benar atau tidak. Masalah obat ini yang penting bagi para dokter. Masalah obat. Obat dengan yang haram. Obat dengan yang haram. Bagaimana hukum pengobatan dengan yang haram? Seperti dengan benda yang najis ya. Misalnya dengan daging babi misalnya ya. Para ulama membagi menjadi dua ya. Untuk berobat dengan khamar ada nas khusus. Tidak boleh ya. Dengan khamar atau tidak boleh. Tidak boleh secara mutlak. Karena ada nas khusus dalam Sahih Muslim, Rasulullah ditanya tentang khamar, Rasulullah mengatakan bukan obat, tidak boleh digunakan. Adapun selain khamar, seperti mungkin perkara yang najis atau haram ya, maka banyak ulama mengatakan berlaku ini hukumnya boleh dengan jika dipenuhi persyaratan. Hukumnya boleh
Jika terpenuhi 2%. Ini ada khilaf ya. Ini khilaf. Saya jelaskan lah. Ini khilaf. Dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh secara mutlak, tetap tidak boleh. Apa dalilnya? Karena Nabi SAW mengatakan, tadawu ibadallah wala tadawu bil haram. Berobatlah kalian tapi jangan berobat dengan yang haram. Ini nas tegas tidak boleh berobat dengan yang haram. Pendapat kedua seperti Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan boleh. Ya, tetap itu jika terpenuhi 2 persyaratan. Jika terpenuhi 2 persyaratan. Kenapa darurat ya? Tadi 2 persyaratan tersebut sudah kita jelaskan, tidak ada alternatif lain yang pertama. Kemudian benar-benar sembuh. Kalau masih ada obat lain tidak boleh. Ya, saya sempat kemarin ditanya, Ustaz bagaimana dengan ada corona yang di situ mengandung anti corona mengandung daging babi atau apa babi lah, enzim babi atau yang lainnya. Ya, kalau ternyata masih ada obat yang lain, maka tidak boleh hukumnya. Atau itu tidak jelas belum tentu sembuh, maka tidak boleh. Hanya memenuhi persyaratan. Pertama, tidak ada alternatif yang lain, obat yang lain. Yang kedua, benar-benar sembuh. Kalau terpenuhi persyaratan ini, maka saya lebih condong pada pendapat bolehnya. Sebagai pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini berkaitan dengan kaidah penting, tidak ada haram bersama darurat. Yang berkaitan dengan ini, ada kaidah penting juga, mirip dengan yang sana, kaidah penting, berkaitan dengan yang diperintahkan. La wajiba ma'al ajiz. Yaitu tidak ada kewajiban jika tidak mampu. Atau tidak ada atau gugur kewajiban jika tidak mampu. Jika tidak mampu. Contohnya apa? Contohnya ya kita bisa ambil juga misalnya seorang haji tidak mampu ya sudah sakit ya nggak usah haji ya. Puasa tidak sakit ya nggak usah puasa, nggak mampu mau diapain, mau dipaksa ya. Mau sedekah nggak punya duit ya sudah ngapain sedekah ya. Bayar zakat nggak punya duit nggak usah bayar zakat. Kemudian turunannya jika mampu sebagian maka kerjakan yang mampu saja. Contoh dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah kau dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kau tidak mampu maka dalam kondisi duduk. Jika kau tidak fa ala jam, kau tidak mampu salat dalam kondisi duduk maka berbaring. Contoh, padahal kita tahu berdiri rukun salat. Kalau seorang sengaja salat wajib dalam kondisi duduk maka salatnya batal. Kalau dia mampu berdiri salat duduk batal. Tapi kalau dia tidak mampu, misalnya di pesawat tidak ada tempat harus duduk di kursi misalnya, atau dalam kendaraan bergoyang-goyang tidak mungkin dia berdiri, sholat sambil berdiri, maka dia boleh sholat dalam kondisi duduk. Kenapa? Dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Ya, ini contoh. Contoh seperti seorang dia sholat, ternyata dia tidak menemukan air, maka dia bisa tayamum. Kemudian kalau dia ternyata tidak ada air, tidak ada tayamum, ya. Contoh misalnya gimana ya? Dalam kondisi dia tidak bisa terkena air. Dan juga dia tidak bisa terkena tanah, ya tidak bisa terkena udara, misalnya pakai APD misalnya dalam kondisi tertentu dia harus sholat. Sebenarnya tidak boleh buka, kalau dia buka maka virus akan masuk dan macam-macamnya. Boleh mau diapain lagi? Tidak mampu. Boleh sholat meskipun tanpa berwudu tanpa tayamum. Ya. Demikian juga para ulama khilaf. Misalnya seorang dia hanya bisa berwudu pada sebagian, ya. Hanya bisa berwudu pada sebagian. Kakinya sebagian misalnya terluka, tidak bisa kena air. Apakah dia berwudu? Terus sisanya bagaimana? Ada yang mengatakan sisanya sudah gugur. Ada yang mengatakan dengan tayamum. Ada yang mengatakan menggabungkan antara wudu dengan yang dia mampu wudu dia wudu, yang tidak dia mampu bagian kakinya dia tayamum, sehingga dia menggabungkan tayamum dengan wudu. Tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi ini contoh sederhana yang bisa kita lakukan sebagian, maka lakukan sebagian, yang tidak bisa kita lakukan maka kita tinggalkan. Tapi demikian saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.